Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama Bapak Hendy Julian Nugraha. Kalian bisa memanggil Bapak dengan panggilan Pak Hendy. Dan untuk tahun ini, Bapak akan membimbing kalian semua dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau selalu disingkat dengan IPS. Nah, untuk pelajaran pertama ini, kita akan belajar tentang konektivitas ruang dan waktu. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita dengarkan penjelasan berikut ini. Oke, sebelum kita masuk pada pelajarannya, saya akan bertanya dulu. Adakah makhluk hidup yang tidak tinggal di ruangan? Iya, jawabannya tidak. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan ruang? Oke, untuk mengerti tentang pengertian daripada ruang, kita coba lihat ilustrasi berikut ini. Rumah, danau, dan hutan, semua itu adalah ruang. Rumah, tempat tinggal manusia. Danau, tempat tinggal ikan dan makhluk air lainnya. Sedangkan hutan adalah tempat tinggal hewan-hewan. Nah, bumi adalah tempat tinggal kita semua. Dan semua itu adalah ruang. Maka, apa sih yang dimaksud dengan ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Setiap ruang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Dan itulah yang menjadi penyebab interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang bisa terjadi karena setiap daerah memiliki perbedaan karakteristik, bisa karena karakteristik tanah, batuan, ataupun tumbuhan. Karena perbedaan karakteristik setiap daerah yang berbeda-beda, maka setiap daerah memiliki karakteristik masing-masing. Contohnya, wilayah pedesaan dan wilayah perkotaan. Wilayah pedesaan adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam seperti padi, ikan, sayuran, dan lain-lain. Sedangkan wilayah perkotaan adalah pusat industri yang menciptakan alat-alat elektronik seperti komputer, handphone, dan lain-lain. Jadi, apa saja kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang? Ada 3 bentuk kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi. Yang kedua, kesempatan antara. Dan yang ketiga, kemudahan transfer. Yang pertama, saling melengkapi. Sebagai contoh, wilayah A adalah dataran tinggi dan wilayah B adalah daerah pesisir. Wilayah A adalah penghasil padi dan wilayah B adalah penghasil ikan. Untuk memenuhi kebutuhan padi di wilayah B, maka wilayah B akan membeli padi di wilayah A. Dan sebaliknya, untuk memenuhi kebutuhan ikan di wilayah A, maka wilayah A akan membeli hasil ikan dari wilayah B. Yang kedua adalah kesempatan antara. Contohnya, wilayah A adalah dataran tinggi dengan penghasil padi. Wilayah B dan wilayah C adalah daerah pesisir penghasil ikan. Karena wilayah A dan wilayah C memiliki jarak wilayah yang dekat,
maka wilayah A dan C melakukan transaksi perdagangan. Wilayah A akan memilih ikan dari wilayah C, dan sebaliknya, wilayah C akan membeli ikan dari wilayah A. Hal itu karena wilayah A lebih dekat dengan wilayah C, dan wilayah A lebih jauh dari wilayah B. Yang ketiga adalah kemudahan transfer. Sebagai contoh, wilayah A adalah dataran tinggi penghasil padi. Wilayah B dan wilayah C adalah daerah pesisir penghasil ikan. Wilayah A dan C memiliki sarana dan prasarana yang bagus, seperti jalan yang bagus. Oleh karena itu, maka wilayah A dan C melakukan transaksi perdagangan. Wilayah A akan membeli ikan di wilayah C, dan wilayah C akan membeli ikan di wilayah A. Hal itu karena sarana dan prasarana dari wilayah A dan wilayah C itu bagus, tetapi dari wilayah A ke wilayah B, sarana dan prasaranya tidak bagus. Maka wilayah A ataupun wilayah C akan memilih kemudahan transfer ke wilayah A ataupun ke wilayah C. Bagaimana penjelasannya? Mudah dipahami bukan? Sekarang kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan ruang dan apa yang dimaksud dengan interaksi antar ruang. Pelajaran kali ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita bertemu lagi dalam pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.